Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang konsep dasar sejarah. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Duratul Fitria dengan NIM 2102120204050. Perkenalkan, nama saya Nafadila Islamawarni dengan NIM 2102102041123. Saya Putri Lekri Nurhati dengan NIM 2102120204069. Perkenalkan, nama saya Nur Farana Robi dengan NIM 2102120204222. Perkenalkan, nama saya Petrina, mahasiswa PMM dari Universitas Negeri Makassar dengan NIM 2102102041177. Pertama adalah pengertian sejarah. Sejarah pada awalnya berasal dari kata Arab yaitu sejaranum yang berarti pohon. Pohon dalam hal ini adalah pohon silsilah. Namun sebenarnya silsilah ini adalah salah satu aspek kecil saja dari pengertian sejarah yang sebenarnya. Dan pada dasarnya istilah sejarah itu berasal dari bahasa Inggris yaitu history, yang asal mulanya adalah berasal dari bahasa Yunani atau historia, yang artinya suatu inquiry atau suatu hasil penelitian. Pada umumnya, sejarah memiliki 3 pengertian. Yang pertama adalah, sejarah adalah sesuatu yang telah terjadi pada masa lampau. Yang kedua, sejarah adalah sesuatu yang telah dicatat dan diketahui berdasarkan catatan itu dengan cara pemaparan maupun cerita ataupun narasi. Kemudian pengertian yang ketiga adalah, sejarah berarti gabungan antara kedua pengertian tadi. Selanjutnya adalah objek sejarah. Secara keilmuan, objek sejarah itu dibagi menjadi 2, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah suatu objek studi sejarah di mana manusia menjadi fokus kajian sejarah atau segala hal atau informasi yang berkaitan dengan kejadian yang terjadi pada masa lampau. Sedangkan objek formal digunakan untuk mengkaji objek materialnya, yaitu aktivitas manusia yang pernah terjadi dalam suatu rentang waktu di masa lampau. Ruang lingkup sejarah. Para ahli sejarah telah membedah atau telah membagi ruang lingkup sejarah menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai kisah, dan juga sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa ini dapat diartikan sebagai sesuatu kajian tentang peristiwa yang telah terjadi dan peristiwa itu benar-benar ada. Kemudian sejarah ini juga diartikan sebagai peristiwa yang menyangkut kejadian yang penting, nyata, dan juga aktual. Kemudian ciri-ciri sejarah sebagai peristiwa yaitu yang pertama, dia bersifat unik dan hanya terjadi satu kali. Bersifat abadi artinya tidak ada yang berubah serta memiliki pengaruh beberapa efek dan dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya peristiwa sejarah tersebut. Yang kedua adalah sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu ini bisa dikatakan sejarah berarti membahas tentang kebenaran dan sejarah itu bersifat objektif. Sejarah sebagai ilmu pengetahuan misalnya, dia mempelajari kenyataan dan mengadakan suatu penelitian dan pengkajian tentang peristiwa sejarah tersebut. Kemudian untuk ciri-ciri sejarah sebagai ilmu ini tersendiri sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu dia bersifat empiris, memiliki objek, memiliki teori, memiliki metode, dan generalisasi berdasarkan penelitian yang dilakukan. Yang ketiga adalah sejarah sebagai kisah. Hal ini dapat diartikan berarti sejarah mengkaji tentang penulisan peristiwa oleh seseorang yang idenya diambil dari sejarah. Sejarah adalah rangkaian kisah dan cerita berupa narasi yang disusun berdasarkan pada ingatan, tafsiran manusia, ataupun kesan tentang suatu kejadian yang pernah terjadi di masa lampau. Kisah sejarah ini bisa disajikan secara lisan maupun juga tertulis. Jika secara lisan, sebuah kisah sejarah itu bisa disampaikan dalam bentuk ceramah, dalam bentuk pidato, maupun dalam bentuk cerita lisan. Sedangkan jika sejarah itu secara tertulis, maka kisah tersebut bisa dituangkan dalam bentuk cerpen, majalah, ataupun buku. Yang keempat, sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni itu bisa diartikan bahwa sejarah yang ditulis dan diceritakan kembali itu sesuai faktanya dan bersifat seni. Meskipun sejarah itu disusun secara ilmiah, namun dalam penyajiannya, penyusunan tersebut menyangkut soal keindahan bahasa dan juga seni penulisannya. Sejarah itu dapat dikatakan atau dikategorikan sebagai seni sebab membutuhkan intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa yang termasuk sebagai karya seni dalam menuliskan sejarah supaya bisa menjadi lebih menarik. Akan tetapi perlu ditekankan bahwa sejarah ini tidak benar-benar mutlak sebagai seni, karena dalam proses penelitiannya juga itu dilakukan secara ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dan ilmu bantu sejarah. Ilmu sejarah. Yang pertama ada heuristik atau pengumpulan sumber. Tahapan ini berperan penting untuk mengetahui fakta-fakta baru tentang sebuah peristiwa. Adapun sumber-sumber yang biasa digunakan dalam penelitian sejarah yaitu sumber lisan, sumber tulisan, dan sumber benda. Yang kedua ada verifikasi atau kritik sumber.
Verifikasi ini dilakukan untuk menyeleksi sumber-sumber yang telah dikumpulkan untuk memastikan setiap sumber bersifat valid dan sesuai subjek yang diteliti. Verifikasi dibagi menjadi dua, yaitu verifikasi internal yang merujuk pada isi sumber dan verifikasi eksternal yang merujuk pada bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan sumber. Yang ketiga ada interpretasi. Pada tahapan ini, peneliti melakukan penafsiran makna atas sumber sejarah yang berhasil dikritik. Penafsiran yang dilakukan peneliti harus dilandasi sifat objektif. Jika membutuhkan sifat subjektif, peneliti harus bersifat subjektif rasional. Yang keempat ada historiografi atau penulisan sejarah. Dalam proses penulisan ini, kemampuan peneliti atas teori dan metodologi yang digunakan akan berpengaruh pada historiografi yang dihasilkan. Peneliti tidak hanya menuliskan laporan semata, namun juga bekerja keras untuk memahami sejarah dan hasil pemikirannya. Ada 7 kriteria sejarawan. Yang pertama, kemampuan praktis dalam mengartikulasi dan mengekspresikan pengetahuannya secara menarik, baik secara tertulis maupun lisan. Yang kedua, kecakapan membaca atau berbicara dalam satu atau dua bahasa asing atau daerah. Yang ketiga, menguasai satu atau lebih disiplin kedua, terutama ilmu-ilmu sosial lain seperti antropologi, sosiologi, ilmu politik, ilmu ekonomi, atau ilmu-ilmu kemanusiaan atau humaniora seperti filsafat, seni atau sastra, bahkan kalau mungkin relevan juga yang berhubungan dengan ilmu-ilmu alam. Yang keempat, ada kelengkapan dalam penggunaan pemahaman, psikologi, kemampuan imajinasi, dan empati. Yang kelima, ada kemampuan membedakan antara profesi sejarah dan sekadar hobi antiquarian, yaitu pengumpulan benda-benda antik. Yang keenam, ada pendidikan yang luas, selama sejak dari masa kecil. Yang ketujuh, ada dedikasi pada profesi dan integritas pribadi, baik sebagai sejarawan peneliti maupun sebagai sejarawan pendidik. Saya akan menjelaskan tentang ilmu bantu sejarah. Dalam melakukan penelitian sejarah, seorang sejarawan memerlukan beberapa ilmu bantu untuk menunjang proses dan hasil penelitian agar lebih memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Ilmu bantu sejarah terdiri atas hal berikut. Yang pertama, paleontologi, yaitu ilmu tentang bentuk-bentuk kehidupan purba yang pernah ada di muka bumi, terutama fosil-fosil. Kedua, arkeologi, yaitu kajian ilmiah mengenai hasil kebudayaan, baik dalam periode prasejarah maupun periode sejarah yang ditemukan melalui ekskavasi-ekskavasi di situs-situs arkeolog. Ketiga, paleontropologi, yaitu ilmu tentang manusia-manusia purba atau antropologi ragawi. 4, paleografi, yaitu kajian tentang tulisan-tulisan kuno termasuk ilmu membaca dan penentuan waktu, tanggal, tahun. 5, epigrafi, yaitu pengetahuan tentang cara membaca, menentukan waktu, serta menganalisis tulisan kuno pada benda-benda yang dapat bertahan lama, seperti batu, logam, dan sebagainya. Selanjutnya, ikonografi, yaitu arca-arca atau patung-patung kuno sejak zaman prasejarah maupun sejarah. Selanjutnya, numismatik, yaitu tentang ilmu mata uang, asal-usul, teknik pembuatan, dan mitologi. Selanjutnya, ilmu keramik, kajian tentang barang-barang untuk tembikar dan porselin. Kemudian ada genealogi, yaitu pengetahuan tentang asal-usul nenek moyang atau asal mula keluarga seseorang maupun beberapa orang. Kemudian filologi, yaitu ilmu tentang naskah-naskah kuno. Kemudian bahasa, yaitu penguasaan tentang beberapa bahasa, baik bahasa asing maupun bahasa daerah yang diperlukan dalam penelitian sejarah. Selanjutnya, statistik adalah sebagai presentasi, analisis, dan interpretasi angka-angka terutama dalam kuantohistori dan kliometri. Yang terakhir yaitu etnografi, merupakan kajian bagian antropologi tentang deskripsi dan analisis kebudayaan suatu masyarakat tertentu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan ilmu sejarah dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Yang pertama yaitu hubungan sejarah dengan antropologi. Sejarah dan antropologi memiliki hubungan yang erat karena kedua disiplin ini memiliki persamaan yang menempatkan manusia sebagai subjek dan objek kajiannya. Lazimnya mencakup berbagai dimensi kehidupan. Apabila sejarah membatasi diri pada penggambaran suatu peristiwa sebagai proses masa lampau dalam bentuk cerita sekali terjadi, ini tidak termasuk kajian antropologi. Namun, jika penggambaran sejarah menampilkan suatu masyarakat di masa lampau dengan aspek kehidupan termasuk ekonomi, politik, religius, dan kesenian, maka termasuk ke dalam kajian antropologi. Dan yang kedua yaitu hubungan sejarah dengan antropologi budaya.
Terdapat dua hal penting. Yang pertama yaitu makna kebudayaan semakin meluas karena luasnya perhatian dari para sejarawan, sosiologiwan, mengkritisi sastra, dan sebagainya. Sekarang perhatikan semakin dicurahkan kepada kebudayaan populer, seperti sikap dan nilai-nilai masyarakat awam yang diungkapkan melalui kesenian rakyat, lagu-lagu rakyat, cerita rakyat, festival rakyat, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu mengingat semakin luasnya kebudayaan, semakin meningkat pula kecenderungan untuk menganggap kebudayaan sebagai suatu hal yang aktif. Yang ketiga yaitu hubungan sejarah dengan sosiologi. Salah satu metode yang digunakan dalam sosiologi adalah metode historis. Keduanya mempelajari kejadian dan hubungan yang dialami manusia. Sejarah mempelajari peristiwa pada masa silam sejak manusia mengenal peradaban. Peristiwa-peristiwa itu kemudian dihubungkan satu sama lain sehingga diperoleh gambaran menyeluruh pada masa lampau, serta mencari sebab terjadinya suatu peristiwa atau memperkuat tersebut. Selain itu, sosiologi juga memperhatikan masa silam, tetapi terbatas pada peristiwa yang merupakan proses kemasyarakatan dan timbul dari hubungan antar manusia dalam situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, antara sejarah dan sosiologi mempunyai hubungan timbal balik. Dan yang keempat yaitu hubungan sejarah dengan psikologi. Dalam cerita sejarah, aktor atau pelaku sejarah senantiasa mendapat sorotan yang tajam, baik secara individu maupun secara kelompok. Sebagai aktor individu tidak lepas dari peran faktor-faktor internal yang bersifat psikologis seperti motivasi, mental, konsep diri, dan sebagainya yang selalu berinteraksi dengan faktor-faktor eksternal yang bersifat sosiologis seperti lingkungan keluarga, lingkungan sosial budaya, dan lain sebagainya. Disitulah psikologi berperan untuk mengungkap beberapa faktor tersembunyi sebagai bagian proses mental. Dan yang kelima yaitu hubungan sejarah dengan geografi. Hubungan ini dapat dilihat dari suatu aksioma bahwa setiap peristiwa sejarah senantiasa memiliki lingkup temporal dan spasial atau waktu dan ruang, di mana keduanya merupakan faktor yang membatasi fenomena sejarah tertentu sebagai satu kesatuan. Peranan spasial dalam geografi distrukturasi berdasarkan fungsi-fungsi yang dijalankan menurut tujuan atau kepentingan manusia selaku pemakai. Kemudian, unit-unit fisik menjadi unsur-unsur struktural fungsional dalam sistem tertentu, ekonomi, sosial, politik, dan kultural. Sedangkan struktur dan fungsi itu bermakna dalam konteks tertentu yang tidak lepas dari jiwa, zaman, atau gaya hidup masanya. Dengan demikian, peranan menjadi kesaksian struktur dalam kaitannya dengan periode tertentu. Di sini hubungan dimensi geografi dan sejarah yang tidak dapat dipisahkan secara kaku. Dan yang keenam, hubungan sejarah dengan ekonomi. Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah memenuhi kebutuhan hidupnya yang dalam perkembangan sejarahnya terus meningkat. Ilmu ekonomi membantu menjelaskan peristiwa dan cara manusia berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya di masa lampau. Dan yang ketujuh, hubungan sejarah dengan politik. Politik adalah sejarah masa kini, sedangkan sejarah adalah politik masa lalu. Dalam hal ini menunjukkan proses yang mencakup keterlibatan para aktor dalam interaksinya serta peranannya dalam usaha memperoleh apa, kapan, dan bagaimana. Berbicara politik, maka akan berhubungan dengan pola distribusi kekuasaan. Kita tidak dapat melupakan faktor kultural sebagai penentu, sebab jenis otoritas dan struktur kekuasaan sangat dipengaruhi oleh orientasi nilai-nilai dan pandangan hidup para pelaku sejarah. Dengan demikian, kerangka konseptual ilmu politik menyediakan banyak alat untuk mengurangi berbagai unsur politik, aspek politik, kelakuan aktor, nilai-nilai yang melembaga sebagai sistem politik, dan lain sebagainya. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep sejarah. Yang pertama adalah perubahan. Konsep perubahan merupakan istilah yang mengacu kepada suatu hal yang menjadi tampil berbeda. Konsep tersebut sedemikian penting dalam sejarah dan pembelajaran sejarah. Mengingat sejarah itu sendiri pada hakikatnya adalah perubahan. Yang kedua adalah peristiwa. Konsep peristiwa memiliki arti sebagai suatu kejadian yang menarik maupun luar biasa karena memiliki keunikan. Yang ketiga adalah sebab dan akibat. Sebab merujuk kepada pengertian faktor-faktor determinan fenomena pendahulu yang mendorong terjadinya suatu perubahan. Akibat adalah sesuatu yang menjadikan kesudahan atau hasil suatu perbuatan maupun dampak dan peristiwa. Yang keempat adalah nasionalisme.
Konsep nasionalisme secara sederhana memiliki arti rasa kebangsaan, di mana kepentingan negara dan bangsa mendapat perhatian besar dalam kehidupan bernegara. Yang kelima adalah kemerdekaan. Konsep kemerdekaan atau kebebasan adalah nilai utama dalam kehidupan politik bagi setiap negara dan bangsa maupun umat manusia yang senantiasa diagung-agungkan, sekalipun tidak selamanya dipraktikkan. Arti penting kemerdekaan ini dapat dilihat pada ketentuan yang mengatur hak-hak asasi manusia. Yang keenam adalah kolonialisme. Konsep kolonialisme merujuk kepada bagian imperialisme dalam ekspansi bangsa-bangsa Eropa Barat ke berbagai wilayah lainnya di dunia sejak abad ke-15 dan 16. Yang ketujuh adalah revolusi. Konsep revolusi menunjuk pada suatu pengertian tentang perubahan sosial politik yang radikal, berlangsung cepat, dan besar-besaran. Revolusi terjadi ketika berbagai kesulitan perang dan krisis keuangan negara berhasil diatasi, namun memiliki institusi-institusi yang rentan terhadap revolusi. Yang kedelapan adalah fasisme. Fasisme adalah nama pengorganisasian pemerintahan dan masyarakat secara totaliter oleh kediktatoran partai tunggal yang sangat memiliki rasa nasionalis yang sempit, rasialis, militeristis, dan imperialis. Yang kesembilan adalah komunisme. Istilah dari komunisme merujuk kepada setiap pengaturan sosial yang didasarkan pada kepemilikan, produksi, konsumsi, dan swapemerintahan yang diatur secara komunal atau bersama-sama. Yang ke-10 adalah peradaban. Merujuk pada suatu entitas kultural, seluruh pandangan hidup manusia yang mencakup nilai, norma, institusi, dan pola pikir terpenting dari suatu masyarakat yang terwariskan dari generasi ke generasi. Yang ke-11 adalah perbudakan. Suatu istilah yang menggambarkan suatu kondisi di mana seseorang maupun kelompok tidak memiliki kedudukan dan peranan sebagai manusia yang memiliki hak asasi sebagai manusia yang layak. Yang ke-12 adalah waktu. Konsep waktu dalam hal ini seperti hari, tanggal, bulan, tahun, windu, dan ahad merupakan konsep esensial dalam sejarah. Yang ke-13 adalah feminisme. Istilah feminisme adalah nama suatu gerakan emansipasi wanita dari subordinasi pria. Yang ke-14 adalah liberalisme. Konsep liberalisme mengacu kepada sebuah doktrin yang maknanya hanya dapat diungkapkan melalui penggunaan kata-kata sifat yang menggambarkan nuansa-nuansa khusus. Dan yang terakhir adalah konservatisme. Istilah konservatisme merujuk kepada doktrin yang meyakini bahwa realitas suatu masyarakat dapat ditemukan pada perkembangan sejarahnya. Oleh karena itu, pemerintah membatasi diri dalam campur tangan terhadap perilaku kehidupan masyarakatnya, dalam arti tidak boleh melupakan akar-akar sejarahnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.